Shalom God Lovers, mari hampiri hadirat Tuhan pagi hari ini. Karena di dalam hadiratnya, engkau akan mendapatkan kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semua hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, haleluya. Biar surga bumi menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami menyembah-Mu. Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Oh, haleluya Lord. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Saudara-saudara, catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serly, tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong. Lalu Saiful dan istri, seniman Jawa Barat yang akan melantunkan kecapi. Juga Danang serta Maria,
yang akan memberikan kesaksian hidup dan melantunkan lagu rohani ciptaan mereka sendiri. Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermazmur dan Ruth Cihotang X Factor Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang untuk hadir di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember serta 1 Januari 2024 di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan jangan lupa mengajak saudara, keluarga, dan teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom, God lovers semua. Bertemu kembali di dalam program Words from Heaven. Kita akan membahas pagi hari ini dalam menyambut Natal, dalam suasana Natal, untuk suatu renungan yang saya beri judul, ingatlah mereka yang menderita. Hari Natal dan keceriaan akhir tahun semakin mendekat. Pohon-pohon terang sudah banyak dipasang di rumah-rumah, dihiasi dengan berbagai hiasan, lampu-lampu yang beraneka warna, bergemelapan, sungguh luar biasa. Lagu-lagu Natal pun sudah mulai dikumandangkan di berbagai-bagai tempat umum, khususnya di mal-mal besar. Jika kita ada di Filipina, di sana suasana Natal sudah dibangun, sudah dirasakan sejak bulan September. Begitu bulannya masuk ke yang berakhiran dari September sampai Desember, wah itu suasana Natal udah di mana-mana. Udah kita dengar lagu di kendaraan umum, di mall, di toko-toko, hiasan-hiasan Natal sudah di mana-mana. Maklum, Filipina adalah negara Katolik terbesar di Asia Tenggara. Suasana Natal atau akhir tahun memang penuh dengan keceriaan. Semua mengharap-harapkan untuk masuk ke dalam bulan Desember yang penuh keceriaan. Jadi bukan lagunya Vina Panduwinata ya, yang September ceria. Tapi saya rasa Natal di akhir Desember itulah kegirangan untuk semua orang. Ketika mendekati Natal atau Tahun Baru, kehidupan di kebanyakan negara, termasuk di Indonesia, semakin semarak karena setelah hampir 1 tahun kita jalani dengan berbagai suka duka dan kesukaran-kesukaran yang sudah kita lalui. Besar harapan semua orang bahwa semuanya ini bisa kita lupakan untuk mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman buruk dan memulai sesuatu dengan tanggalan di tahun yang baru dengan penuh segudang harapan bahwa akan banyak perubahan dan keberuntungan di tahun yang baru nanti. Itulah harapan paling tidak banyak semua orang ketika memasuki bulan Desember. Natal adalah waktu yang indah dan dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga Kristen. Karena Natal adalah kesukaan besar bagi dunia, termasuk keluarga-keluarga Kristen ketika kita memperingati kedatangan anak Allah ke dalam dunia, membawa damai, keselamatan, dan kebahagiaan yang kekal. Kebersamaan dalam kesyahduan Natal, kesyahduan, wah indah sekali ya. Dirasakan dan dinikmati bersama oleh keluarga dan teman-teman tercinta di hari-hari sebelum sampai meluntur ke beberapa hari setelah Natal sekalipun. Orang menghabiskan banyak uang justru di bulan Desember dibanding bulan-bulan lainnya di dalam 1 tahun untuk dapat menikmati masa indah dalam kebersamaan ini bersama-sama. Kita pun rela membuat pengeluaran ekstra untuk makan, untuk hadiah, untuk transportasi. Makanya harga-harga tiket transportasi ini paling mahal justru di akhir tahun. Kenapa dilakukan? Ini semua kita lakukan, kita rela lakukan untuk kita dapat menikmati keindahan waktu bersama-sama dengan keluarga dan teman. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan,
Tidak semua orang Kristen di seluruh dunia dapat merayakan Natal seindah atau sedamai seperti kita orang Kristen kebanyakan yang ada di Indonesia ini. Banyak dari saudara-saudara kita di seluruh dunia yang mengalami berbagai kesulitan, kesusahan, bukan oleh karena ulah mereka, tetapi oleh karena ancaman, oleh karena tekanan yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang tidak menyukai kekristenan. Tidak menyukai kehadiran orang percaya di antara mereka. Atau juga oleh karena perang. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Di dalam Ibrani 13 ayat 3, inilah renungan kita. Versi Alkitab yang terbuka saya bacakan. Ingatlah orang-orang yang dipenjarakan. Seolah-olah kamu dipenjarakan bersama mereka. Ingatlah juga orang-orang yang dianiaya. Sebab kamu pun berada di dalam tubuh. Konteks yang dimaksud dengan orang-orang yang dipenjara di sini bukanlah orang-orang yang dipenjara karena melanggar hukum atau karena mereka melakukan kejahatan dan lain-lain, tapi dipenjarakan oleh karena nama Yesus, oleh karena keimanan mereka. Ingatlah mereka dan tempatkanlah dirimu bersama-sama dengan mereka di dalam penjara. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Pesan dari Paulus yang sangat penting untuk diperhatikan mengenai kebersamaan dalam tubuh Kristus. Palestina, saya kembali ke Palestina, bukanlah milik eksklusif orang Islam. Perhatikan. Perjuangan kemerdekaan mereka, perjuangan Palestina bukanlah juga perjuangan orang Islam terhadap Israel yang notabene-nya adalah bangsa Yahudi. Ini bukanlah masalah agama. Duta Besar Palestina di Indonesia sekalipun berkali-kali mengatakan bahwa perjuangan bangsa Palestina bukanlah perjuangan agama tetapi murni perjuangan politik. Di Palestina banyak masyarakat Kristen yang totalnya berjumlah mungkin sekitar 50.000 sampai 60.000 orang. Hidup bersama-sama dengan masyarakat yang menyatu dengan komposisi 93%-nya adalah orang-orang masyarakat yang beragama Islam. Bersama-sama mereka ingin mendapatkan kebebasan dari tekanan dan penderitaan oleh karena masalah politik yang ada dengan Israel. Selain Islam dan Kristen ada juga beberapa jumlah orang-orang Yahudi yang juga tinggal di Gaza, yang juga tinggal di wilayah barat. Bekas Perdana Menteri Israel sekalipun, Golda Meir, juga berpaspor Palestina. Meskipun dia adalah seorang Yahudi. Jadi nggak eksklusif orang-orang Islam di Palestina. Jadi ini bukan masalah agama, tetapi masalah politik. Dengan perang yang terjadi antara Israel melawan Hamas, bukan melawan Palestina ya. Banyak dari saudara-saudara Kristen kita juga di sana kemudian menjadi bagian yang tertekan, menjadi bagian masyarakat yang juga menderita karena rumah mereka juga dibom. Mereka juga akhirnya harus mengungsi. Sebagian dari mereka juga ada yang mati. Teman-teman saudara-saudara mereka juga ada yang menjadi korban. Serba kesulitan, rumah tidak ada, keluarga ada beberapa yang hilang, ada yang mati. Bersama-sama dengan warga Muslim Palestina lainnya. Mereka juga menderita bersama-sama dengan mereka. Menjelang Natal ini, marilah kita juga mau mengingat mereka. Saudara-saudara kita, orang-orang Kristen di Palestina, di Gaza, di tepi barat. Berdoa, memohon kedamaian untuk mereka, perlindungan dan pemberkatan untuk saudara-saudara kekasih kita yang menjadi korban peperangan ini. Hidup sulit dalam pengungsian, kehilangan rumah dan pekerjaan mereka. Tidak sedikit juga yang kehilangan anggota keluarga mereka oleh karena serangan-serangan Israel. Mari kita ajak istri dan anak-anak kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Seakan-akan kita sendiri juga berada di sana bersama dengan mereka. Agar penderitaan mereka pun dapat kita juga rasakan di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita bersukaria, ketika kita merayakan Natal, agar kita juga mengingat mereka dan mau juga mendoakan mereka, menolong mereka kalau bisa, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mendoakan mereka yang ada di tepi barat, agar Tuhan jaga, agar Tuhan pelihara, agar Tuhan di Natal ini juga memberkati mereka dengan damai, sejahtera, kasih karunia yang tidak lepas dari mereka ketika mereka beriman kepada Kristus.
agar supaya tidak ada perpecahan di dalam tubuh Kristus. Itulah yang diharapkan oleh Paulus. Karena itulah kita juga mau merenungkan 1 Korintus 12 ayat 26 tadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, sungguh sedih mendengar apa yang terjadi di Palestina ya Tuhan saat ini. Bagaimana ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu mungkin menjadi korban daripada konflik ini Tuhan. Peperangan ini yang dipicu oleh kekejaman, terorisme daripada kelompok Hamas. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan khususnya. Kami tidak mau berbicara tentang politik Tuhan. Kami hanya mau mendoakan anak-anak Tuhan yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di tepi barat Tuhan. Agar mereka Tuhan lawat, agar mereka diberikan kekuatan, diberikan kedamaian di dalam hati mereka. Tuhan, hidup mereka berpindah-pindah, mungkin mereka hidup dalam pengungsian. Mereka tidak bisa menguburkan saudara-saudara mereka, kekasih-kekasih hati mereka yang juga menjadi korban dari serangan Israel mungkin. Agar Tuhan, mereka boleh mendapatkan kedamaian di dalam Kau. Agar mereka boleh beristirahat di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan, kami berdoa Tuhan di hari-hari, di saat-saat di mana mereka juga mau menikmati kehangatan keluarga, menikmati kedamaian, keindahan daripada perayaan Natal. Di dalam situasi ini Tuhan, kami berdoa agar Tuhanlah yang memberikan itu semua kepada mereka. Meskipun keadaan mereka jauh daripada kenyamanan, jauh daripada kedamaian, berikanlah damai itu ada di dalam hati mereka. Dan dari hati mereka lah mereka juga boleh mendamaikan orang-orang di sekitar mereka. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God lovers, kami mengharapkan agar Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebarkan link YouTube Word from Heaven ini kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat-sahabat saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.